kami dengan kawan-kawan di desa gitu Ya, kan. ya, Pak. Sempat audiensi dengan DKP Provinsi, Oke. kan, DKP Provinsi Banten, menanyakan tentang persoalan laut yang dipagar, terus kemudian sungai-sungai yang diuruk Ya, gitu kan, ya. kemudian tentang lahan masyarakat yang tanpa transaksi diuruk gitu kan. Nah DKP bilang oh kita nggak menggunakan tanah warga katanya kan gitu, tapi kita menggunakan lahan perhutani gitu kan, yang itu adalah hutan lindung gitu, yang tidak ada penduduk gitu kan, dan lahan tidak produktif gitu kan. Tapi ternyata kan mereka ini teori-teori itu, dan itu ternyata kan bukan hanya dibicarakan oleh seorang DKP, tapi juga dibicarakan oleh termasuk petinggi-petinggi di sana di Jakarta ya. Ya artinya teori itu bahwa kita menggunakan hutan lindung yang tidak berpenghuni, tidak produktif, tidak ada pengelolanya gitu. Tanah yang tidak produktif itu tidak ada hasil lah gitu kan. Nah faktanya di lapangan ternyata ada yang namanya lembaga masyarakat desa hutan gitu kan. Nah mereka ini mengelola lahan itu, lahan perhutani. Nah bentuknya adalah bertambahkan, dan mereka produktif, dan mereka mengelola lahan tambak itu bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi ratusan semenjak bapaknya gitu kan. Nah sekarang gitu kan, dari beberapa ketua, salah satunya ya ketua yang ada yang ngelola perhutani itu yang Kecamatan Projo mengatakan, oh kami akan tergusur itu, kita tergusur oleh proyek PIK gitu kan. Nah mereka hanya diberikan namanya kerohiman gitu kan. Kerohiman hanya 5.000 perak. 5.000 perak. Padahal dalam tambak itu bisa menghasilkan? Lah, atau menghasilkan misalnya 6 hektar saja sudah menghasilkan ikan 8 ton jika diisi dengan 30.000 ekor. 30.000 ekor ini dengan luas lahan 6 hektar itu akan menghasilkan 8 ton. 8 ton kita hitung kali 20.000 aja udah berapa? Iya kan? Dan mereka hidup menyekolahkan anak gitu kan, itu dari situ gitu. Nah artinya kalau ini hanya sebatas diganti kerohiman itu kan nggak logis gitu kan, dan mereka menolak itu. Nah artinya jangan pernah percaya informasi yang sifatnya katanya gitu. Ya, kayak contoh misalnya kayak Yoris tuh. Kayak macam Yoris nih kan. Ya, Yoris bilang bahwa proyek PIK itu nggak ada masalah. Itu kan saya lihat di TV itu kan, tidak ada masalah, baik-baik saja gitu kan. Kemudian karena ada provokasi dari pihak luar yang dituduh tokoh-tokoh nasional yang suka teriak, segala macam, termasuk Bu Ida juga dituduh itu gitu. Nah sebenarnya itu salah Pak Yoris itu. Kalau saya belajar dari pengalaman empiris saya gitu, justru Pak Yoris ini menggunakan pengetahuan yang keruh. Kenapa saya bilang pengetahuan yang keruh gitu kan? Karena dia mencari sumber pengetahuan yang keruh. Dari mana sumbernya keruh itu? Dari kelompok abdesi. Iya kan? Nah, kalau sumber pengetahuannya dari abdesi, otomatis abdesi juga pengetahuannya keruh. Kenapa keruh? Abdesi punya kepentingan, keuntungan pribadi di proses transaksi tanah itu. Wajar gitu. Si lurah tidak bisa mewakili masyarakatnya, diinformasikan ke Yoris sebagai DPD RI yang juga nggak bisa mewakili kepanjangan lidah rakyatnya. Padahal sebetulnya iya Pak ya, sangat disayangkan. Padahal sebetulnya sebagai ketua DPD punya anggaran khusus untuk bisa langsung ke masyarakat, itu memang tugasnya. Jadi jangan hanya duduk manis di meja kemudian mendengarkan laporan-laporan
kemudian dibicarakan di TV dan disiarkan gitu ya. Baru setelah itu dia ke lapangan. Ke lapangan pun juga harusnya jangan, ya harus terjun langsung dan jangan by design gitu loh. Jadi semua hanya bersandiwara gitu ya. Nah ini jadi dengan adanya Pak Wali di sini adalah sebagai saksi langsung dan si korban. Ya artinya gini. Pak, potong dulu. Yoris itu siapa, Pak? Yoris itu DPD RI, wakil DPD RI. Saya tahu dia DPD RI dan saya tahu bahwa dia jadi dipilih oleh rakyat. Dan harusnya mereka harus peka dengan persoalan rakyat yang terjadi di lapangan gitu artinya. Ya artinya Yoris harusnya bisa peka mendengar teriakan masyarakat yang sedang kesusahan di wilayah gitu. Itu. Nah, maksudnya kalau sampai Yoris ini saya lihat kok ini Yoris atau pengembang gitu kan? Kok justru saya melihat Pak Yoris ini sebagai DPD RI ini kok ucapannya seperti pengembang. Mewakilkan pengembang ya. Gitu kan, bukan perwakilan kami gitu kan? Kok berbeda amat dengan perwakilan kami? Kalau seandainya Pak Yoris ini butuh pengetahuan yang jernih, saya bilang sempat di ombudsman, gitu kan. Pemikiran yang normal itu adalah ketika dia berkalimat, bertutur kata sesuai dengan realitasnya. Sesuai dengan realitasnya. Kalau dia bertutur kata, berkalimat tidak sesuai dengan katanya, tidak sesuai dengan faktanya, maksudnya itu sama dengan orang gila. Orang nggak normal. Karena apa yang dia pikirkan, yang dia teorikan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya gila, halusinasi. Nah, jika tidak ingin disebut halusinasi, Pak Yoris ini hubungi saya. Datang ke tempat, bagaimana masyarakat, bagaimana kali diuruk, bagaimana orang yang tanahnya nggak dibayarin, nggak ditransaksikan diuruk, bagaimana nelayan ketika di pagar lautnya mereka susah cari nafkah. Datang ke saya tunjukkan satu persatu. Biar real segala sesuatu. Jadi terima kasih. Intinya pembicaraan ini menantang Pak Yoris ya? Ya. Bapak menantang Pak Yoris ya? Ya, ini adalah contoh rakyat yang berani berbicara karena benar. Jadi untuk rakyat yang lain nggak perlu takut kalau memang ini mengenai hak kita. Nah, makanya gini, hadirin ya. Jika nih, saya juga ini kalimat ini sempat saya katakan kepada Ombudsman Pusat. Jika ada seseorang, siapapun itu di Indonesia ini, siapapun, baik tukang cangkul maupun presiden, yang mengatakan bahwa proyek PIK itu adalah manfaat, tidak merugikan rakyat, baik terhadap rakyat, tidak merusak lingkungan, tidak merugikan rakyat, maka saya pastikan orang itu adalah antek dan cecunguk penjajah dan pengkhianat bangsa ini. Itu saya pastikan. Karena yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Sangat menindas, arogan, serampangan. Seperti kita ini sebagai masyarakat yang nggak punya negara. Itu. Jadi semoga apa yang dilakukan oleh Pak Khalid, seorang nelayan yang berdampak, kena dampak mengenai PIK 2 itu bisa didengar ke negara, apapun itu. Dan mungkin PF ya, RI 1, Presiden bisa cepat langsung memutuskan langkahnya, karena jangan terlalu lama Pak. Karena kami di sini akan terlalu lama dampak yang kami rasakan. Jadi tolong Pak, segera hentikan PIK 2. Segera, secepatnya. Begitu aja dari saya, kami ARM bersama dengan rakyat Banten, dan tidak ada kata mundur untuk kami. Siap, merdeka. Takbir. Allah.